Hari ini masih tentang panas bumi ya Pak Age ya? Ya, ini terakhir terkait pemeliharaan sama sedikit gambaran pengadaan pengusahaannya panas bumi. Saya boleh capture yang slide pertama ya, yang judul. Oke, bentar ya. Oke, makasih Pak. Masih 6 orang. 3 menit lagi dulu ya. Kemarin gimana kuisnya? Bisa semua atau ini belum bisa? Mahasiswa tolong diaktifkan mikrofonnya. Kita bisa menjawab pertanyaan dari Pak Age. Bagaimana kira-kira kemarin kuisnya, ada kesulitan atau seperti apa? Muhammad Faruk, Fiji Alvin, Nur Hasin, Ahmed, Muhammad Jidan, Muhammad Hasan, Ali Asadili. Tolong open mic. Alhamdulillah beberapa yang ada Pak ya. Jadi kita bahas sedikit ya.
materi sedikit untuk ininya. Mungkin karena banyak yang tidak siap sepertinya ya. Tidak menyangka. Masih belum buat lihat-lihat materi yang sebelumnya sepertinya. Oke, udah pukul 5:05, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Buat yang hadir, terima kasih untuk kehadirannya ya. Untuk lanjutan ini pertemuan yang ke-6 ya, ke-6 masih di panas bumi, 3 kali panas bumi, 3 kali PLTB, 3 kali panas bumi, nanti rencana besok saya sharing tentang PLTN, kemudian 2 kali nanti terakhir tentang PLTA. Oke, ini adalah lanjutan daripada pertemuan kita yang kemarin, tanggal 25 ya, tanggal 25 Mei, itu tentang operasi lanjutan. Di hari ini kita tentang pemeliharaan dan pengusahaan. Kemarin sekilas potensi ya, Mas. Ada yang bertanya tentang potensi, nanti akan ada gambarannya sedikit di sini, di kali ini. Ya, sedikit saja. Ya, mungkin sama, masih acuannya atau daftar pustaka, masih 2 ini yang saya pakai. Sedikit nanti ini pembahasan kuis yang kemarin ya. Oke, nomor langsung nomor 3, di sini nomor 3 ya. Kira-kira nomor 3 apa jawabannya? Kelihatan ya? Tiang listrik, Pak. Yang listrik, oke. Tapi masih banyak yang ini yang belum tepat. Mungkin kemarin belum di-sharing-kan ya. Oke, benar, tiang listrik. Kemudian nomor 4. Kecepatan angin, temperatur angin, aliran jet. Nah, sudah dibaca kembali belum materinya? Halo? Ada yang mau jawab? Aliran jet. Ya, benar ada 2, kecepatan angin dan aliran jet hingga tenaga anginnya ya. Faktornya 2. Kalau temperatur tidak pengaruh ya. Kemudian energi storage itu faktor eksternal, tidak berpengaruh langsung ya. Oke, lanjut untuk tipe dari pembangkit listrik
tenaga banyu kecuali isolated rotor. ya, isolated Betul. rotor, yes. Ahmad ya? Ya. Oke, benar. Karena kalau di isolated tidak terhubung rotornya, gimana bisa bergerak gitu ya? Kalau si slip ring, rotor check, dan sinkronus itu jawabannya ya. Next, isu operasional dengan peningkatan pertumbuhan energi terbarukan diantaranya ini ada jawaban yang benar, ada 3. Siapa yang mau jawab? Jidan atau siapa? Nur? Halo? Isu operasional kemarin pertemuan pertama itu disampaikan, itu adalah fluktuasi ya, penurunan inersia pada sistem tenaga dan kedipan tenaga, tegangan ketiban. Kalau padam yang diperlukan justru kebalikannya ya, justru padam yang tidak diperlukan. Kalau diperlukan ya memang periodiknya atau memang kebutuhan sistem untuk melakukan pemeliharaan gitu misalnya. Ya, jadi ini 3 teratas yang benar. Kemudian PLTP Banyu Sidrap dari provinsi mana? Mana? Ada masih ngikutin? Sulawesi Selatan. Oke, benar. Oke, lanjut. Bobot yang paling tinggi pada studi kelayakan. Energy assessment and sizing of generating plant. Nanti dibaca lagi Ahmad ya, itu 20. Kalau yang 25 ini wind measurement poinnya, kalau ini yang di atas itu 20, kalau wind measurement, research measurement ini bobotnya 25. Jadi belum korek ya. Ya Bapak. Selanjutnya, hasil kajian feasibility study. Ini kecuali ya, kecuali. Tapi kemarin walaupun demikian saya benarkan semua, bonus lah ini. Kecualinya adalah recalculation ya, bukan recalculation tapi deficient ya. Yang ada adalah acceptable atau diterima, tidak diterima unacceptable, dan deficient. Istilah yang dipakai ya. Itu bonus. Pemodelan finansial yang umum digunakan pada analisis pembangkit kecuali. Ada yang mau coba jawab? P75 per P90. Oke, benar. Ya, karena ini asumsi ininya ketersediaan
ketersediaan lah istilahnya. Sedangkan bukan ininya ya, bukan gaya, tapi dia lebih ke faktor ketersediaan 75%, 90% gitu. Jadi bukan itu ya. Nomor 11, ini hanya 2 yang ini ya, yang mendekati jawabannya ya. Mas Vigil 3 ya, Ramadan sama Ikhwan Safi'i. Bisa kira-kira menyampaikan? Kalau yang lain, ini kan yang diminta adalah kata kuncinya annual energy production. Ya, jadi tahunan. Kalau kemarin berarti apa kira-kira? Yang 3 bisa jawab? Equal the actual power times wind speed times the turbine number, how many turbines we have, and times how 8,670. Oke, itu jamnya ya, hour ya. Ya. Oke. Awas Jadi ya. satuannya dulu itu apa namanya? Parameternya dulu yang mau dicari itu adalah yang teman-teman mahasiswa harus tahu adalah AEM-nya ya. AEP-nya ya. AEP-nya sama dengan berapa sih? Kalau tahu annual itu berarti hari kali hari dalam 1 tahun ya, kali jam, kemudian kali rumusan energinya, ya, setengah V kali A kali kecepatan anginnya, ya. Itulah yang dituliskan nanti di Excel-nya yang jadi tugas pertama kemarin ya. Itu. Oke, Mas Ahmad, terima kasih ininya jawabannya. Can you understand in Indonesia if I reply in Indonesia? I actually can't understand, but I can Okay. try to understand. Okay. I have to translate everything, but Okay, you can see the presentation ya, slowly, maybe you can understand. Now, number 12, 12 pulau yang tidak memiliki potensi panas bumi di Indonesia adalah? Kalimantan, Pak. Oke, sudah benar. Kemudian diagram logika adalah? Ini ya, satu set dokumen teknik front end yang bisa diperbarui sepanjang proyek sebagai logika kontrol. Oke, selanjutnya sistem yang digunakan bila fluida dari kepala sumur dalam kondisi jenuh di mana fluida reservoir dalam perjalanannya menuju permukaan mengalami penurunan temperatur sehingga temperatur sejalan dengan terbentuknya uap dari fasa cair merupakan pengertian dari jadi ini kata kuncinya adalah penurunan temperaturnya cuman ke fasa uap ya, sehingga jadi single flash, siklus single flash. Oke, NCG. NCG apa kira-kira? non-condensable. Oke, benar. Non-condensable gas atau gas yang tidak dapat terkondensasi ya.
Selanjutnya 16, berikut adalah cara indikator pada sistem sinkron, kecuali. Yang ada kan di kemarin hubungan terang, hubungan putar, sama sinkronoskop. Berarti yang bukan? Ya, hubungan gelap ya. Terakhir, ini diagram termodinamika yang digunakan untuk menggambarkan perubahan temperatur terhadap entropi spesifik yang pada siklus yang digambarkan pada grafik kurva disebut Diagram HS. Nah, banyak yang ke ini ya. Kata kuncinya entropi spesifik itu sama temperatur. Nah, temperatur ini biasanya kan disimbolkan sebagai T ya. T antara dua ini. Kemudian entropi itu kodenya adalah S. Jadi jawabannya ini ya. Kita lihat aja soalnya perubahan temperatur dan entropi. Kalau H ini bukan terhadap temperaturnya gitu ya. PV adalah terhadap pressure dan volume. Bukan itu berarti ya. Jadi itu ya gambarannya untuk kuis yang kemarin. Kita lanjut ke materi. Oke, sekarang kita masuk ke materi pemeliharaan PLTP ya. Kemarin kita sudah berbicara operasional alat bantu, alat utama, PLTP. Sekarang kita beralih ke pemeliharaan. Jadi secara umum pemeliharaan nanti dibagi dua utama, di bagian utama ya, di fasilitasnya pensuplai steam, sama nanti dia di pembangkitnya ya, pembangkitnya. Jadi kalau dia pengoperasinya gabung, artinya dari hulu ke hilirnya itu milik satu perusahaan, akan mengelola semuanya dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau model bisnis yang biasanya diterapkan di Indonesia, ada dua, nanti perusahaan yang mensuplai uap akan bertanggung jawab di sektor dari pengeborannya sampai dengan sebelum pembangkit. Sedangkan yang kedua adalah pemilik aset pembangkit yang merupakan domain dari penerima uap itu kemudian dikonversi kepada listrik. Pertama kita bahas adalah maintenance di ground facility-nya ya. Ground facility pada saat sudah dilakukan eksplorasi, dilakukan sumur sudah siap, akan ada masalah jika sudah dioperasikan nih, akan perlunya namanya pemeliharaan ya. Karena nanti ada potensi scale atau bagian dalam pipa itu
mengalami penebalan. Penebalannya kenapa? Karena sifat dari silika biasanya kalau bertemu dengan temperatur yang dia dingin, dia drop dinginnya itu terlalu signifikan, dia akan membentuk fasa nanti padatan. Nah, itulah yang menyebabkan perlu di-maintain di sisi dari ground facility-nya. Sebenarnya silika ini ada tipe-tipenya ya, tipe yang memang silika scale, kemudian ada contain kalium, kemudian ada yang metal, ada campuran metal lah di dalam uapnya itu, kemudian time solid dan mikroorganisme atau ini komponen lainnya lah ya. Kemudian di mana sih adanya ini scale ini? Nah, scale ini biasanya ada nanti di ground facility sama injection wall. Karena disinilah nanti ada drop pressure, drop temperaturnya. Karena dari dalam bumi temperaturnya tinggi, kemudian tiba di permukaan, biasanya kan daerah yang geothermal ini terkenal dingin ya, terkenal dingin. Contoh kalau pernah Mojang, Dieng ya, Dieng di tengah, nah dia biasanya dingin, jadi memicu scaling gitu ya. Jadi apa implikasinya? Ground facility kalau terdapat silika akan masuk ke turbin, ke separator ya. Kemarin kita sudah jelasin bagian-bagian equipment-nya. Ini salah satu salah lima bagian equipment-nya ya. Kemudian di pipa ya, paling pertama adalah pipa, separator, turbin, heat exchange ya. Heat exchange kan biasanya ada sirip-sirip ya, kalau tahu radiator, sirip-sirip, kalau dia masuk ke situ, tentu akan sumbatan ya, jadi proses pemanasannya tidak Mohon maaf Pak, PPT-nya nggak gerak Pak. Oke. Oke, ini status scaling ya, sudah? Sudah Pak. Oke. Ya, ini gambarannya. Scaling akan berpengaruh implikasi ke peralatan. Secara umum ada 5 jenis ini, nanti jadi perhatian ya. Kemudian gambarannya pada chemical reaction atau reaksi kimia yang membentuk scaling adalah dari silika dan campuran basa ya, OH ini. Jadi membentuk menempel di dinding atau di permukaan dalam dari fasilitas pemipaan gitu ya. Ini akan jadi penghambat atau pengganggu di operasional. Kemudian gambarannya kalau terjadi silika ada konsep reservoir ini untuk melepaskan scaling yang terdapat di larutan atau di air yang terkondensasi. Jadi kalau dari kondensor itu keluar air yang kondensat, kalau dia langsung ketemu yang namanya temperatur dingin, akan membentuk padatan-padatan ya, yang itu kalau dibiarkan kembali masuk kembali ke peralatan akan mengganggu operasional, sehingga diperlukan semacam saringan. Ini kalau dia sudah penuh, ini kan artinya kalau massa jenisnya
padatan pasti akan turun ya. Nah, dia akan mengisi yang bawahnya dulu, kemudian yang beneran air, yang benar maksudnya tidak terdapat endapan, dia pasti akan mengalir kembali ke outlet, dari inlet ke outlet gitu. Konsepnya seperti itu untuk maintenance dari ground facility. Kemudian metode atau selain yang tadi, ada metode untuk pelepasan, sudah pindah ya ininya? Belum, Pak. Oke, harus dikeluarkan dulu. Oke. Selain yang tadi untuk melakukan pengendapan di ground facility, selain itu ada metode pelepasannya, pelepasan scaling. Ada 5. Pertama adalah turbine nozzle wash. Nah, ini scale deposit yang ada di nozzle turbin kalau sudah masuk ke area peralatan pembangkit, berarti harus dilepas dengan pelepasan mechanical dengan injeksi air ke nozzle turbinnya ya, supaya tidak buntu lah kasaran ngomongnya. Kemudian water jet, ini pelepasan mechanical menggunakan tekanan tinggi, tekanan tinggi, tapi ini kurang efektif kalau dia sudah mengeras ya. Tapi kalau masih soft, lembut, masih efektif untuk water jet ini. Kemudian pigging ini adalah menggunakan tool yang didorong melalui pipa dengan tekanan fluida untuk meng-scrape scale secara manual ya. Kemudian circulating scape menggunakan scaper blade yang dimasukkan dengan cara disirkulasikan. Jadi ada persamaan dan perbedaan dari circulating scraper dan pigging. Kalau persamaannya sama-sama scraper ya, tapi perbedaannya yang di bawah disirkulasikan dalam satu, jadi ini harus bentuknya looping ya. Sedangkan kalau ini pigging berarti satu section pipa dibuatkan tool, dimasukin kemudian didorong. Jadi sama persamaan dan perbedaan dua hal itu. Kemudian chemical washing. Ini adalah yang terakhir, tapi chemical biasanya mempertimbangkan ekonomi karena pasti lebih mahal. Kemudian potensi penipisan di diameter pipa itu akan lebih cepat terkikis ya gitu. Oke, itu untuk ground facility ya. Kemudian kita lanjut ke sisi pembangkit ya. Sisi pembangkit dia biasanya, ada lupa saya tutup sebentar. Jadi tidak hanya di PLN sih, di semua yang menerapkan aset manajemen biasanya sudah melakukan manajemen outtake ya. Manajemen outtake itu apa? Adalah suatu proses kegiatan, ini proses kegiatannya dari awal sampai akhir sehingga untuk mengakomodir kegiatan overhaul ya, mulai dari persiapan, perencanaan, persiapan, kemudian nanti shutdown unit, kemudian dieksekusi, kemudian setelahnya setelah outtake itu akan dilakukan laporan dan evaluasi ya. Jadi skopnya itu sudah direncanakan 18 bulan ya sebelum hari H pelaksanaan pemeliharaan. Ini kita bicara pemeliharaannya itu adalah pemeliharaan pembangkit ya. Pembangkit yang mana terintegrasi atau
couple atau terhubung ke sistem transmisi, sehingga harus jauh hari disiapkan baik dari anggaran, spare part, kemudian pendukung lainnya ya, seperti akomodasi dan hal-hal lainnya. Sehingga rencana waktunya itu bisa on schedule atau sesuai waktu dan on time, tidak terlambat. Misalnya terlambat harus masuk bulan Mei, ya akhir Mei berarti harus sudah mensuplai listrik gitu misalnya ya. Makanya diperlukanlah framework dari manajemen OTEC ini ya. Oke, jadi dalam pemeliharaan ya, di pemeliharaan sebenarnya nanti ada 3 jenis ya, 3 jenis pemeliharaan. Pertama adalah pemeliharaan basis waktu, ada nanti preventive maintenance sama periodic maintenance. Kemudian basis teknologi itu predictive maintenance. Nah, ini merupakan basis waktu, artinya sudah ditentukan waktunya untuk melakukan pemeliharaan ya. Jadi dalam manual book biasanya sudah dicantumkan berapa tahun sekali sih melakukan pemeliharaan. Nah, dalam hal ini saya kasih contoh, dari commissioning sudah ditentukan tahun pertama harus apa, tahun kedua harus apa, ketiga kelipatannya 4 ya. Jadi tahun pertama pemeliharaan first year inspection namanya untuk awal, kemudian tahun keduanya akan minor inspection, kemudian tahun keempatnya akan major inspection ya, major inspection, kemudian tahun ke-6 tambah 2, rentang 2 akan melakukan pemeliharaan rentang minor major gitu kira-kira. Jadi perbedaannya nanti apa? Perbedaan dari minor, major, mungkin kalau pembangkit lainnya ada nanti serious inspection ya, beda-beda, tapi kita fokus ke PLTP, ada 2 yang umum. Kalau yang terakhir adalah pemeliharaan yang serius atau yang besar ini biasanya di akhir tahun-tahun hampir ke tahun ke-10 lah biasanya. Skopnya ini nanti jadi pembeda di antara overhaul 2 ini, major dan minor ini ya. Oke, ini sudah berubah ke halaman skop pekerjaan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Ya, tadi sudah disampaikan kalau nanti skopnya saja yang beda. Misalnya, jadi waktunya juga berbeda nanti disediakan. Misalnya major overhaul ini cuma 2 minggu, minor overhaul itu 2 minggu, kemudian major nanti biasanya 1 bulan gitu ya. Ada hal yang tidak dilakukan di minor, kemudian akan dilakukan di major. Jadi secara umum major ini akan mengoverhaul ya, seperti mobil, nanti buka mesin, kap mesin, segala macamnya ya. Nah,
yang major akan dilakukan di major part ya, dilakukan di major 4 tahunan ya. Kemudian pada saat minor itu tidak terlalu dilaksanakannya misalnya blade terakhir atau yang blade yang potensi mengalami erosi itu dilakukan boroskop atau dimasukin alat kita dari scope main hole, ada main hole, kemudian dilihat, dilakukan putaran setiap blade-nya, dilihat supaya ketahuan berapa daerah erosi yang terpapar, exposure, sehingga bisa ditarik kesimpulan life cycle-nya tahan berapa tahun misalnya. Kenapa ini dilakukan? Karena dalam termodinamika biasanya dari masuknya ke akhirnya itu mengalami kondensasi ini. Kondensasi artinya blade atau turbin blade yang paling ujung akan mengalami ketemu waktu yang dia tereksposur air. Jadi dia bukan uap ya, air. Jadi bisa blade itu terkikis. Kalau lama-lama terkikis tidak kita monitor, nanti bisa kelewat prediksi atau rekomendasi dari tim yang melakukan pemeliharaan, gitu ya. Bearing metal ini dudukan dilakukan pada saat minor, kemudian valve dibuka, ya, valve control valve, stop valve, strainer, saringan ya, dibuka servo motor supaya tahu tingkat erosinya, tahu valve di dalam itu kan ada kontak ya, yang semacam yang akan terexposure gas steam itu ya, sehingga harus dipastikan bahwasanya tidak ada pengikisan, erosi atau apa yang di dalam itu, sehingga pada saat operasi nanti layak operasi, gitu ya. Kemudian emergency dilakukan di minor, kalau semuanya dilakukan di major cleaning pompa, ya, cleaning lubrikasi, cooler, filter diganti, ya, kemudian kontrol air filter diganti juga supaya hidroliknya itu tetap bersih ya, tetap bersih, lancar nanti mengendalikan atau buka tutup valve, buka tutup hidrolik itu jadi lancar. Yang lain perlu di replace, kalau di note di manual ini di replace, harus di replace, diganti, disiapkan penggantinya ya. Kemudian itulah gambarnya. Oke. Ya, selanjutnya adalah oil filter diganti, kondensor di cleaning ya, kondensor supaya pendinginan utama itu tetap terbantu, dan juga vakum, proses vakum itu bisa lebih kembali ke awal gitu ya. Kemudian limit switch ya diperiksa, di movement instrumen, ini scope auxiliary, ini scope instrumen, semua pressure switch, thermocouple, transmitter, flow meter, supaya parameter itu bisa dimonitor dengan benar, karena kalau kita perlu level, misalnya level nih
level switch kita di bawah dari 10 itu 10 bar misalnya harus trip. Ini range operasinya misalnya antara 10 dan 15, sehingga kalau kurang itu harus dilakukan indikator, kalau lebih harus di indikator. Nah, kalau nanti 9 tidak langsung indikator, nanti kan implikasinya operasi akan terlambat melakukan respon gitu ya. Respon tidak kerja nih switch-nya atau tidak kerja indikator, dia sudah low atau dia sudah high. Nah, makanya perlu dilakukan scope-nya instrumentasi ini ya. Kemudian valve-valve ya, ini others itu adalah valve yang dioperasikan oleh udara, makanya perlu kompresor yang kemarin kita sampaikan. Valve yang dioperasikan oleh motor, ya berarti penggeraknya ini motor, jadi harus dilakukan movement check dan kalau instrumen tadi cek karakteristiknya ya. Kemudian steam trap tidak dilakukan cleaning pada saat major overhaul. Kemudian piping juga tidak ya pada minor. Oke, terakhir ini untuk scope maintenance ya. Oke, ini kita pada kegiatan, mungkin ada pertanyaan dulu dari maintenance. Ada pertanyaan dari maintenance? Sebelum kita lanjut ke ini pengusahaan. Oke, tidak ada ya. Oke, selanjutnya adalah terkait pengusahaan ya, pengusahaan dari geothermal. Sebagai gambarannya, dasar hukum dari pengusahaan geothermal di Indonesia ada 2 UU ya, 2 UU. Pertama adalah kaitannya tentang geothermal, UU 21 tahun 2014, kemudian terkait lingkungan hidup, dia di UU 32 tahun 2009 ya. Jadi ini gambarannya untuk potensi dibandingkan biaya pengelolaan risiko di geothermal ya. Jadi risiko awal-awal yang sangat berisiko itu biasanya di survei awal ya, preliminary survei ini risikonya sangat tinggi karena pada saat mengawali ini kan hanya melihat misalnya ada uapan dari tanah misalnya, tapi pada saat mulai disurvei ternyata tidak cukup atau surveinya bukan horizontal ke bawah tapi melintang, malahan nanti mahal pengeborannya misalnya ya. Jadi risiko tinggi itu adalah di survei awal sama eksplorasi drilling ya. Eksplorasi drilling ini surveinya masih tinggi. Jadi kalau sudah mulai muncul drilling atau sumur yang di bor itu sudah ada kelihatan uapnya, baru sudah mulai berkurang risikonya ya, risiko dari biaya ini tidak kembali gitu kan.
kalau dia ternyata sudah dibor nih ya, exploration, ternyata tidak ada uap ya, nah kan resiko sekali, tinggi sekali resikonya. Sedangkan kalau sudah muncul indikasi, kemudian dilakukan delineation drilling ya. Ini sudah mulai rendah resikonya, tetapi resiko finansialnya masih tinggi. Kenapa masih tinggi? Biaya satu pengeboran ya memang tidak murah ya dalam panas bumi, tapi bisa dikembalikan setelah nanti mulai operasi. Pasti nanti akan bicara kajian finansialnya ya, investment return-nya selama berapa tahun akan dilakukan gitu ya. Pada saat delineation drilling ini sudah selesai, artinya secara finansial penyediaan dari energi panas bumi ini akan sudah ketahuan berapa nominalnya ya. Kemudian akan dilakukan construction, piping, menghubungkan dari sumur-sumur ke nanti ke peralatan, itu akan berkurang juga ya dari resikonya ya. Sehingga dari operation dan maintenance akan operational risk dan maintenance itu pasti ada, cuman tidak sebesar ya resiko biaya yang dikeluarkan jika yang step 1, 2, 3 ini ya, 1, 2, 3, 4 masih inilah persiapan, pasti setiap proses persiapan itu pasti costly lah, ada butuh biaya gitu ya. Itu untuk dasar hukumnya. Kemudian tahapannya seperti apa? Tahapan dari pengusahaannya. Di UU tadi, di UU tahun 2014 tadi, diatur tahap-tahap ya untuk pengadaan pengusahaan geothermal di Indonesia. Pertama adalah tahap pengusahaannya geothermal ya. Kemudian kedua tahap eksplorasi pendukung pendahuluan ya. Kemudian kegiatan eksplorasi G3, GGG, geothermal, geofisika, geokimia. Nah, jadi G yang dimaksud ini secara geologi seperti apa sih nanti eksplorasinya, batuannya seperti apa ya, batuan di daerah yang mau dilakukan eksplorasi. Geofisika gimana potensi dari kegempaannya misalnya ya, tanahnya. Jadi dieksplorasi di tahap ini. Kemudian selanjutnya kegiatan pengeboran eksplorasi ya. Jadi eksplorasi adalah lanjutan dari eksplorasi GGG. Kemudian setelah eksplorasi baru melaksanakan ke studi kelayakan ya. Studi kelayakan baru setelah layak, setelah itu dilakukan kegiatan eksploitasi. Eksploitasi untuk melakukan utilisasi dari peralatan, semua sumur, lakukan eksplorasi di tahap ini ya. Sebelum itu pada saat eksplorasi pendahuluan akan dilakukan penetapan WKP, kemudian WKP akan dilelang, kemudian pemberian izin pengusahaan geothermal. Nah, ini biasanya ESDM ya yang menetapkan WKP ini. ESDM memberikan izin pengusahaan geothermal. Itu.
Oke, selanjutnya gambaran lebih detail dari step ini sudah berubah. Sudah, Oke, Pak. sudah berubah ya. Oke, seperti yang tadi sebelumnya, ini lebih rincinya ya, tahapan pengusahaan geotermal, ada step-stepnya ya, step-stepnya mulai dari kajian geologi, ya, geokimia, geofisika. Nah, ini mengawali ininya ya, untuk bahan dieksplorasi. Bedanya apa kajian masih tulisan ya, kajian tulisan masih ya sudah eksplorasi itu lebih ke lapangan yang lebih mendalam ya. Kalau ini mungkin ke lapangannya masih sebentar tapi sudah ada bahan lah. Tapi kalau dieksplorasi berarti sudah melakukan yang detailing ya, lebih detail secara geologinya, geokimianya, geofisikanya di tahap ini. Kemudian memberikan sebelum melakukan pengeboran eksplorasi, ini harus dilakukan asesmen atau penilaian dampak lingkungan, AMDAL ya kalau bahasa ininya, bahasa biasanya AMDAL. Kemudian infrastruktur, pengeboran sumur, eksplorasi, kemudian downhole logging, kemudian pengujian sumur, dan resource assessment. Ya. Mirip, ya sama dalam setiap energi ya. Mulai kemarin kita sudah bahas LTB, pasti ada assessment ya, resource atau sumber dayanya seperti apa. Elemen yang penting ya resource itu. Kalau resource-nya cukup, pasti next tahap atau tahap selanjutnya studi kelayakan akan lebih terukur ya, lebih terukur. Kemudian hasil dari besar kecilnya resource ini akan jadi bahan dari next step atau studi kelayakan ya, tentang tekniknya pasti, teknik resource assessment, POD, kemudian economic assessment, keuangan, finansial ya. Tidak jauh beda, pasti setiap pengusahaan atau setiap energi atau apapun itu akan butuh yang namanya nanti economic balik modal ya, balik modal keekonomisan ya, pasti harus elemen itu didapatkan. Kemudian kalau step kelayakan ini layak ya, maka akan dilanjutkan step eksploitasi. Jadi dieksploitasi atau dilakukan pengerahan semua pengeboran, semua persiapan, ya, plan development. Jadi rencana pengembangannya ya, WKP misalnya wilayah kerjanya berapa meter persegi ya, berapa kilometer persegi, nanti dilakukan mapping atau mapping perencanaan hingga kegiatannya jadi terstruktur gitu ya. Kemudian EPC, Engineering Procurement Construction, ini biasanya yang melaksanakan konstruksi, biasanya disebut perusahaan EPC ya. Kemudian persiapan lahan dan infrastruktur, kemudian pengeboran sumur, kemudian downhole logging, pengujian sumur, pengembangan fasilitas produksi PLTP ya. Kemudian commissioning, kemudian operational and maintenance monitoring ya.
Ini tahap terakhir ya, terakhir setelah steady tadi. Kemudian terakhirnya adalah operational and maintenance gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lanjut. Oke, selanjutnya adalah metode ya, metode untuk membandingkan geothermal ya. Jadi studi atau best practice yang sudah berjalan selama puluhan tahun ini, sudah ada contoh lah istilahnya, contoh misalnya di negara kita, di negara lain ya. Jadi dilakukan pengkategorisasian ya, jika sumbernya itu persatuan luas, akan berapa megawatt yang bisa dihasilkan. Ya, misalnya studinya nanti uapnya ini cuman seratusan derajat Celcius ya. Berarti potensinya ini per 1 kilometer, misalnya WKP-nya nanti 1 kilometer, berarti palingan potensinya ini 5 megawatt yang bisa terbangkitkan gitu. Ini diambil dari asumsi ya, asumsi sumber daya spekulatif di SNI 03 strip 50/12/1999. Jadi kalau temperaturnya semakin tinggi, tentu kemarin sekilas secara termodinamika ya, pasti nanti entalpi atau daya Q-nya itu, kalornya itu pasti tinggi gitu kan. Nah, maka dilihat di sini antara 125 dan 225 per kilometer perseginya itu potensi potensi kelistrikannya ya, kita bicara listrik akan 10. Tentu lebih potensial sekali semakin tinggi gitu kesimpulan ininya dari tabel ini ya. Jadi apalagi semakin tinggi nih di angka di atas 225, 15 per kilometernya. Jadi dengan luasan yang tidak terlalu luas, semakin tinggi, semakin optimal dia mengkonversi ke megawattnya ya. Itu gambarannya. Kemudian untuk potensinya itu dihitung oleh rumusan ini, rumusan di kanan ini. H elektrik atau potensi mega kelistrikannya ya, potensi kelistrikannya adalah luasan, berapa WKP-nya misalnya, ini secara kasar ya, secara kasar dulu, berapa luasannya dikalikan KL-nya, jadi dikalikan daya satuan luasnya ini. Misalnya di sini kita dapat luasan berapa? 10 ya, 10 kilometer persegi. Kemudian temperaturnya berapa? Temperatur didapatkan dari tabel ini. Temperatur di angka 150-an. Ya. Berarti 10 kali 10, artinya H elektrifikasinya 100 ya. Kasarnya, masih perbandingan geothermal. Kalau kita punya, tapi nanti kembali lagi, luasan itu nanti kan diukur nih. Diukur melalui
geofisika tadi, geologi, geofisika, geokimia, luasannya ini memang beneran 10 enggak ya? 10 kilometer persegi yang memang dilihat misalnya, ini lebih kering nih, ada potensi untuk rembesan atau ini steamnya. Nah, biasanya ini adalah untuk membandingkan di awal saja ya, di awal dulu supaya yang tadi kegiatan eksplorasinya bisa dimulai dulu gitu kan, sebelum studi kelayakan gitu ya. Jadi gambarannya ini adalah tabel ya, tabel yang dibuat dari referensi kemarin ya, teknik geothermal ya. Yang di atas ini adalah power density megawatt per kilometer persegi dibandingkan temperatur reservoir ya. Dari sini kita bisa baca kalau temperaturnya makin rendah, misalnya 150 sih masih slow. Di Lampung kurang lebih di angka 160 ke atas, artinya masih di sini. Dengan density per kilometernya, berarti WKP di Lampung perlu luasan yang luas sekali gitu ya. Luas tidaknya di atas 15-10. Nah, di angka sinilah. Oke, ini untuk metode perbandingan geothermal sebagai landasan awal perhitungannya potensinya ya. Dari sini ada pertanyaan? Masih ngikutin ya? Halo? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ini adalah perbandingan ya, metode perbandingan supaya dalam dalam melakukan kajian itu ada dasarnya dulu gitu kan. Kalau tidak ada dasar nanti baru didetailkan nanti ke step yang tadi selanjutnya itu ya. Kemudian ini metode yang kedua, kalau tidak bisa membandingkan, bisa membandingkan sebenarnya, tapi mau lebih lebih terstudi atau representatif ya, studinya representatif. Karena kan nggak semuanya bisa ngitung nanti, WKP itu kan tidak merepresentasikan luasan dari yang A tadi. Jadi dipakailah metode selanjutnya atau metode yang lain gitu kan. Metode yang lain apa sih ya? Ya ini tadi metode head storage volumetric pada geothermal. Jadi menghitung panas atau tampungan panas yang ada secara volumetrik pada geothermal. Jadi gambarannya adalah panas yang tersimpan dalam fluida adalah ditambah dengan panas yang disimpan dalam batuan adalah panas yang terkandung di reservoir gitu ya. Reservoir itu lapisan ini ya, lapisan yang ketiga ini dia itu adalah fluida yang uap akan keluar tadi, kalau dibantu sumur akan keluar fluidanya, kemudian panas yang tersimpan di dalam batuan adalah total dari panas yang terkandung di reservoir dari geothermal, gitu ya. Jadi KAE ini adalah awal, kemudian inisial ya, E, inisial energi inisial energi sedangkan F ini adalah final. Kalau dia
biasanya dalam eksplorasi akan mengalami penurunan ya. Logikanya kalau diambil terus ya akan mengalami penurunan, sehingga berapa sih final energi finalnya dibandingin energi inisialnya, energi awal ya. Jadi dengan rumusan ini maka ada dua nanti massa atau massa dari liquid dihitung, kemudian massa dari vapor dihitung massanya, kemudian massanya itu adalah dari tebal, luasan, porositas batuan, saturasi, sama massa jenis ya. Ini di-compile ke dalam kode L dan V, vapor dan liquid ya. Kemudian nanti untuk mendapatkan key ini kalor ya, adalah massa dikali energi dalam ya. Energi dalam biasanya bisa dilihat dari tabel juga perbandingannya, kemudian dikalikan massanya berapa, hingga dapat satuannya nanti dalam joule ya, dalam key. Sehingga kalau sudah dapat KEF-nya ini ya, akan bisa di-compile dengan batuannya, QR, yang ini, yang hijau ya. Jadi yang ini yang orange, yang atas, key rock-nya atau kalor yang di batuannya itu di yang ini, rumusannya agak bedanya di ininya, di porositasnya, porositas batuannya. Kemudian itulah nanti faktor dari batuan. Oke, kemudian nanti di-compile, di total di total antara KEF dengan QR menjadi rumus ini ya. Jadi secara umum key thermalnya nanti ini key thermal artinya kalor yang efektif bisa dimanfaatkan ya. Artinya K inisial dikurang final. Energi final ini energi ya. Jadi kalor potensial termalnya itu adalah yang sepanjang setinggi inilah. Karena rock yang energi panas yang di dalam batuan kalau dia logikanya fluidanya sudah nol atau habis, pasti dia tidak bisa lagi mensuplai ke atas atau ke pembangkit ya, gitu. Mungkin itu sekilas. Kira-kira ada pertanyaan? Masih ada orang? Bisa, Pak. Masih, Pak. Oke, kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Ya, gimana? Ada pertanyaan? Jadi ini terlalu bukan elektro ya, tapi supaya
ini mahasiswa, teman-teman mahasiswa tahu, bedanya dalam memilih apa namanya, ada dasar sedikit lah ya. Dasarnya melalui pendekatan. Ini kalau kita baca literasi, dari pendekatan bisa ya, dari pendekatan bisa dapat suatu estimasi atau kalkulasi hitungannya. Di samping itu bisa juga menghitung secara perpindahan panas ya, massa. Jadi ini bisa dibilang termodinamika ya. Kalau elektro terlalu listrik, tapi ya belajar fisika atau mekanikal juga harus dipelajarin gitu kan. Setidaknya tahu dulu basicnya. Jadi kedepannya kalau udah tahu basic pasti bisa cari sendiri, dari literasi ya. Kalau sekarang sudah canggih zaman Google ya, bisa cari di Google ya, kata kunci misalnya ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi? Seperti tadi ya, WKP ya. Kalau kita lihat di sini, berarti luasan ini berapa kali kalau kita tahu luasan yang potensial WKP ini ya. Kalau metode pertama tadi berarti kita perlu data luasan ini nih. Luasan ini dikalikan berapa? Dikalikan berapa apa namanya? Kilometer perseginya. Kemudian kalikan berapa temperatur sumur-sumurnya ini ya. Metodenya tadi yang pertama. Kalau metode kedua berarti harus tahu secara geofisika gitu kan, geofisika dan geokimia. Dari sini berapa tadi rocknya, berapa tadi steam sama vapornya, kemudian diimplementasikan ke kalor gitu ya. Nah, tinggal metode mana yang memungkinkan atau yang dipilih supaya cepat. Tapi ini kan kalau kita lihat sumur ini kan sudah tahap akhir sekali, sudah di maintenance dan operasional gitu ya. Sudah memang risikonya sudah semakin rendah karena uap atau sumber dari energinya itu sudah bisa termanfaatkan gitu kan. Kalau sumbernya belum jelas, belum tahu ini keambil nggak steamnya atau tidak keambil, nah itu yang bikin risikonya tinggi sekali, risiko kehilangan modal awal gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan dari siapa? Mas Nur Hasin atau siapa? Mas Asbullah Fauhir, Mas Deka, Hasan, Ali, Dimyanti, Faruk, atau ini masih suasana libur ya? Iya, Pak. Diganggu liburnya.
Minggu depan saya ada dinas Jogja. Nah, kira-kira 1 jam nggak apa-apa, Bu Oktri? Hari Kamis depan 1 jam saja atau gimana kira-kira? Nggak apa-apa sih Pak sebenarnya, tapi yang penting itu ya Pak ya, dari untuk keperluan di Pak AG, total jam ya Pak ya? Ya. Yang Apa, Pak? di Pak AG yang perlu dipenuhi yang total jam ya? Oh ya. Nah, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Atau diganti hari juga nggak apa-apa. Atau Daring. ini setengah jam saya tambah lagi materi, gimana kira-kira Bu? Hari ini? Ya, setengah jam Gimana saja. anak-anak? Mungkin masuk materi baru ya Pak ya? Atau gimana? Iya, materi baru. Ya. Nur Hasin, Ayas, gimana Ahmed? Mau? Bisa? Masih jam 16.21. Ya. Setidaknya sampai jam 5 masih bisa ya? Iya, Bu. Oke. Dianya agak lemes nih. Ya, Ya, ini ini pergi liburan sampai Minggu. ya sebenarnya ini apa aja sharing ya, sebagai pengetahuan, tambah banyak ini pengetahuan. Tadinya saya mau minggu depan, cuman ini ternyata salah hitung saya, terlalu singkat hari ini. Jadinya saya coba ini ya, sambung dulu materi yang selanjutnya. Ini akan bercerita ya, story of generation plan about nuclear. Mungkin nuklir saja, airnya nanti dulu. Sebenarnya sudah saya siapkan ya untuk besok, minggu depan, cuman terlalu ini supaya gali lubang tutup lubang lah ya. Untuk materinya setidaknya ini setengah jam, coba saya ini. Oke, Dok. Untuk materi materi nuklir saya ambilkan dari ini potensi pengembangan teknologi small modular reactor dan micro reactor untuk pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Ini KS BKTF Yogyakarta, Pak Alexander Agung ya, Teknik Fisika UGM. Gambaran saja, jadi nuklir mungkin kalau dengar nuklir terlalu seram ya, gimana kira-kira dari mahasiswa, apakah sudah pandangannya seperti apa sih nuklir ini? Ada yang ini pendapat? Salah-salah penanganan kayak Chernobyl gitu. Ya, mungkin jadi ini ya, kalau saya tanggap berarti ngeri kalau gagal ya, satu Iya. itu. Apalagi kira-kira? Ya, ini kebetulan saya teknik fisika gabung dengan teknik nuklir ya di Gajah Mada itu. Jurusan teknik fisika itu ada 2 prodi teknik nuklir sama teknik fisika. Yang lebih senior sebenarnya teknik nuklir. Di tahun 80-an itu sudah ada teknik nuklir di Gajah Mada. Cuman terkait susahnya, bukan susah, maksudnya regulasi sehingga kita masih belum bisa mandiri ya. Sebentar. Mandiri di
nuklir ini. Secara apa ya? Secara umum kita masih di tahap Indonesia ya. Indonesia masih di tahap bisanya pengembangannya itu penelitian ya, belum skala pemanfaatan atau apa namanya, apalagi yang namanya memproduksi ya, masih belum, masih tahap penelitian. Tapi banyak jadinya yang ahli, yang bisa dibilang ahlinya nuklir, jadi lebih prefer ke Jepang, ke luar gitu. Ada dosen, ada adik angkatan malahan prefer ke luar dan bisa mengimplementasikan jurusannya misalnya ya. Nah, itulah. Tapi ya tidak menutup kemungkinan masa yang ke depan ini kita akan bisa mandiri. Tapi menuju itu kalau kita tidak siap ya kita bakal kecolongan gitu ya. Bakal kecolongan. Nah, tapi secara umum kalau kita sudah siap, kita nggak sedikit yang bisa lah istilahnya. Cuman banyak regulasi yang bukan menghalangi sih, kita belum boleh ya. Jadi pengenalannya, nuklir ini adalah sebenarnya cara menghasilkan energinya adalah dari chain reaction ya, rantai berantai, reaksi rantai ya. Bahasa Inggrisnya chain reaction antara atom ya, di atom nuklir ya, yang bernomorkan nomor masanya itu 235, membelah dan pada saat membelah ini ada kalor yang dihasilkan di sana gitu ya. Bisa membelah atau bisa fisi atau fusi. Jadi bedanya apakah dia membelah atau menggabungkan gitu ya. Energi itulah yang dimanfaatkan kalornya, karena dalam setiap energi thermal itu Q atau Q, kode Q itu adalah parameter kalor ya. Kalornya itulah yang dilepaskan untuk melakukan perubahan ke suatu media, yang dalam hal ini medianya itu air yang berubah jadi fasa steam gitu ya. Karena steam itu secara entalpi dia ada tinggi ya, tinggi sehingga dia untuk merilisnya itu ke impact-nya ke turbin, sehingga turbin menggerakkan yang namanya turbin generator sehingga jadi listrik gitu ya. Jadi gambarannya, bentar ya. Oke, ada gangguan sedikit. Oke, jadi ini gambarannya ya, antara uranium bedanya cuman di masa ininya, masa nomor atomnya ya. Kemudian itulah yang dimanfaatkan tadi ya, kalor saat pembelahan sehingga menghasilkan kalor. Gambaran di skema ini adalah reaksi fisi ya. Kemudian perpindahan kalornya tadi ke fluida air ya, hingga air mengalirkan ke turbin, ada reaksi ke sudu turbin
sehingga turbin itu memutar generator sehingga listrik itu dihasilkan, gitu ya. Nah, gambarannya butuh air, ya, cooling tower, pendingin. Mungkin ini beda ya dengan cooling tower yang kemarin ditunjukin pada saat panas bumi ya, beda. Nah, mungkin kalau ada yang pernah nonton apa ya, Fukushima atau Chernobyl ya, so dekat-dekat lah. Jadi di 2011 ya, di 2011 tsunami ya, tsunami-nya di Jepang itu kan membuat Fukushima Daiichi ya, kalau nggak salah, ya memang Fukushima Daiichi. Beberapa reaktor itu ada yang meledak, ada yang bisa diamankan ya, sehingga ledak, terpaparlah terpapar daerah sekitar terhadap bahaya radioaktif ya, bahaya radioaktif. Kalau yang tadi ini tidak dilakukan pendinginan ya, kalor fisi yang tidak dimanfaatkan, kalau lama-lama akan terabsorb atau terakumulasi kalor yang banyak, gitu kan. Kalau ini tidak dikeluarkan, tidak dilakukan pendinginan, bisa dia jadi overheat ya, overheat. Kemudian bahayanya ya, di samping radioaktifnya, bejana atau wadah ya, wadah dari selongsong uranium ini kan di contain atau ditaruh di wadah ya, ditaruh di wadah. Wadahnya itu punya namanya ketahanan masing-masing ya, ketahanan masing-masing. Bisa yang satu bahan bakar ini di contain ya, bahan ini di contain supaya supaya stabil, supaya jangan ada eksternal goncangan atau sudah berubah? Ganti slide belum ya? Oke. Ya, bahan bakar atau yang tadi uranium atau thorium itu dikontain dalam bentuk batangan ya, batangan di section number 1 ini, batangan dia disinilah dia mengalami reaksi fisi tadi, reaksi fisi. Kemudian bejana ini untuk mengkontainnya, kemudian dilakukan pelepasan ya, pelepasan kalornya ini untuk memanaskan dari liquid atau fluida ini terpanaskan, kemudian akan mengalirkan ke turbin generator, dan ini sama dengan, kalau udah bagian sini udah sama dengan pembangkit pada umumnya ya. Air ini akan diturunkan atau dikondensasikan menjadi bentuknya liquid ya, kondensat. Kemudian kondensat yang masih panas ini temperaturnya biasanya masih di 50 derajat di atas, kemudian dinginkan ke cooling tower, kemudian akan turun temperaturnya melalui proses kondensasi ya, kemudian akan ditampung di basin. Basin ini kalau kurang levelnya
akan ditambah dari sumber. Kalau tidak berarti masih cukup, ya, akan dipompakan ke sumber fluidanya yang tadi terkontak dengan atau menerima dari kalori yang hendak dilepaskan di bahan bakarnya. Kenapa ini jadi suatu merupakan renewable juga? Bisa dibilang renewable secara jangka yang bisa dibilang panjang, ya, lebih dari 10 tahun. Dia biasanya masih ada proses fisinya gitu, ya. Di pelepasan kalorinya masih ada. Dan biasanya setelah itu perlu diganti bahan bakarnya, ya, atau batangannya di replace. Biasanya di replace-nya itu melakukan tadi itu proses overhaul, ya, overhaul yang mungkin panjang waktunya. Kemudian artinya hitungan finansialnya itu berarti 10 tahunan ini apakah dibagi produksi, kemudian seberapa lama dikali berapa yang dapat dari biaya kelistrikan, apakah nutupin investment return satu bahan bakar dan semua peralatan ini, gitu. Itu secara umum, ya, secara umum demikian. Oke, itu prosesnya kurang lebih, ya. Tadi secara umum pembangkit sama secara proses untuk, kalau kita bicara thermal, proses untuk kondensasi dan ke belakang ini hampir sama, cuman pada saat bagian awal atau sumber bahan bakar ini yang membedakannya, ya. Di sini misalnya dari bumi atau dari batu bara atau dari bahan lainnya, gitu, ya. Cuman kalau batu bara bakar kemudian berubah jadi abu, gitu, ya. Jadi abu atau fly ash-nya terbang ke lingkungan, gitu, ya. Nah, dibandingkan nuklir, ya, nuklir batangan itu, ya, tetap batangan itu, cuman dia sudah bahasa ininya sudah jenuh, ya, kalornya sudah tidak bereaksi lagi, gitu, batangan bahan bakarnya. Pada saat itu terjadi berarti perlu dilakukan penggantian tadi. Kemudian sebenarnya yang pelemahan ini masih bisa dimanfaatkan untuk tipe reaktor yang lebih kecil, gitu, ya. Sebenarnya ini masih ada, tapi kalau di luasan yang sebesar ini, rancangan inisial ini misalnya berapa, ya, 1000 mega nih, tapi untuk membangkitkan 1000 lagi dia udah nggak optimal nih, makanya perlu diganti. Nah, pada saat diganti, limbah dari radioaktif ini, limbah bahan bakar ini, inilah yang biasanya dimanfaatkan ke penelitian atau ke ini, ya, penelitian sih mostly. Ini masih bisa dikonversi lagi nggak, gitu. Jadi limbahnya ini ya namanya limbah radioaktif, ya, namanya radioaktif, bahaya. Kemudian kalau bisa di-recycle, dipakai ulang, tentu menurunkan risiko bahayanya, gitu, kan, melemahkan, gitu, kan. Kalau yang tadinya dia sudah lemah jadi 100 mega, tapi untuk di kapasitas 100 ini dia masih bisa misalnya 5 tahun
5 tahun dimanfaatkan, atau nanti kita bicara di next pertemuan mungkin dia masih bisa dimanfaatkan ke small. Makanya di materi yang Pak Alexander dia ada mikroreaktor ya, mikroreaktor, kemudian PLTN apung, hybrid mikroreaktor ya. Nah, itu nanti bahasan selanjutnya gitu ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan, diskusi? Ada pertanyaan, diskusi? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya. Mungkin udah terlalu ini, capek teman ini mahasiswa. Gimana Bu? Oke. Ada pertanyaan dari Mas Jidan ya. Oke, sebentar, saya baca dulu. Bahan bakar atom, apakah ada batasan kapasitasnya? Oke, batasan kapasitas itu tergantung dari volumenya ya. Kalau kita nanti bicara misalnya mau pembangkit yang 200 ribuan mega, biasanya orde PLTN ini sampai ribuan, 1000, di atas 1000. Nah, misalnya mau kita batasin secara aturan Badan Atom Nasional ada batasannya, itu lebih ke apa namanya, bahaya radiasi ya. Bahaya radiasi dibatasin menjadi pembatas untuk penggunaan bahan bakar atom ini. Tetapi kalau mau secara eksperimental atau uji coba, secara hitungan harusnya tidak terbatas ya. Cuman yang membatasi kembali lagi volume bahan bakar atau volume uranium itu dengan apa namanya, dengan mau membangkitkan 2000 mega, apakah tersedia dalam waktu tersebut. Nah, kemungkinan besar itu yang menjadi batasan adalah ketersediaan bahan bakarnya itu. Karena satu, tidak semua negara bisa, istilahnya ya, bisa menambang mungkin boleh, tapi memproduksi menjadi suatu batangan itu. Batangan yang memang dia nanti jadi proses reaksi fisinya itu. Yang saya tahu sih hanya beberapa negara yang masuk ke Dewan Atom Internasional ya, kalau nggak salah. Amerika atau Rusia, kalau nggak salah Amerika Rusia. Yang memanfaatkan ini dilihat lagi nanti, di asesmen lagi. Dia bisa ketersediaan fasilitasnya, pengamanannya tersedia tidak. Nah, mungkin itu ya. Jadi batasannya adalah regulasi lagi. Kalau yang membatasin itu apa namanya, volume adalah, batasannya adalah memproduksinya bisa tidak ya. Tapi kalau secara umum biasanya batasannya adalah regulasinya nanti. Negara satu, kalau negara
penelitian biasanya cuman dikasih di bawah 10, kalau nggak salah 10 megawatt energi. Nah, ada batasan itu. Jadi kalau untuk listrik itu beda lagi gitu kan batasannya. Mungkin itu Mas Digitan, kira-kira gimana? Atau Terima kasih, Pak. maksudnya beda? Oh ya, terima kasih sama-sama. Yang membatasi adalah regulasi kalau kita ya. Tapi kalau hitungan yang batasin harusnya bisa dihitung sih. Tapi secara ini tergantung volumenya gitu kan. Kalau kita terbatasan volume sih harusnya. Karena dari kita tahu kilogramnya tersedia berapa, sehingga dihitung jadi ke kalornya berapa gitu kan. Itulah batasannya. Tapi kalau kita nggak bisa menghasilkan kilogram uranium misalnya ya, apa namanya, Papua terkenal katanya ya, kita belum tahu uranium nih. Tapi selama itu tidak terbuat jadi suatu batangan ya, atau sudah batangan bahan bakar, jadi nggak bisa juga kita klaim itu ya potensi kita tinggi. Raw material kita memang mungkin bisa dibilang potensial, tapi secara apa namanya, memanfaatkannya kita semacam belum bisa, karena yang saya ini sih ya banyaklah politis itu, bisa IMF ya, kita nggak bisa di ini lagi. Nah, seperti itulah gambarannya. Tapi kalau yang mikro atau nanti next pertemuan mungkin saya akan sampaikan. Kalau yang mikro, yang kecil, skalanya skala kecil, portable, sebenarnya itu potensial sekali kita bisa. Karena secara regulasi Badan Atom Internasionalnya, kita dibatasi jumlah apa ya istilahnya, jumlah bahan bakar uraniumnya itu gitu. Mungkin itu, kalau ada lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu atau gimana? Dicukupkan dulu Bu ya. Kurang ini juga kalau terlalu lama. Baik Pak Agi, disambung pekan depan saja ya. Siap, minggu depan saja Bu. Oke, monggo ditutup Bu. Atau saya? Silakan Pak Agi yang tutup, nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat Bu Oktri, moderator, dan adik-adik mahasiswa. Semoga tidak bosan ya, tetap belajar terhadap menimba ilmu lah ya, supaya kita nggak terbatas pengetahuannya nanti di satu bidang, misalnya jurusan elektro, supaya semakin banyak yang tahu, tentu nanti banyak yang akan bisa didapatkan begitu. Mungkin itu dari saya Pak, Bu. Terima kasih ya buat yang hadir, buat Ibu. Terima kasih. Sama Pak Agi, terima kasih banyak
Berarti dengan demikian kita bisa akhiri untuk pertemuan kelima ya Pak ya. Ya. Dan pembahasan sampai pada sedikit masuk pada pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya. Mudah-mudahan di pekan depan bisa kita lebih banyak lagi, lama kali, mungkin bisa dengan ditambah mode diskusi juga kali ya Pak ya, bisa artinya supaya mahasiswa bisa lebih lebih bangun semua, dikasih soal diskusi mungkin nggak apa-apa Pak. Baik, nanti coba. Biar Pak Age nggak capek sendiri ngomongnya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Age dan semua mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Saya mencatat yang hadir ada sekitar 13 orang ya. Nanti saya akan konfirmasi kehadiran untuk langsung saya input di sistem Menara. Oke, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.